teman-teman semua, selamat malam, selamat bergabung di live Instagram Cimsa BMKM FK UNAN. Oke, jadi kali ini aku yang akan membantu live Instagram pada malam hari ini. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku akan ditemani oleh teman aku dari Cimsa FK UNSH. Mungkin aku izin invite dulu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman nih sembari menunggu teman aku ikutan live Instagram pada malam hari ini. Yang tentunya pembicaraan kita pada malam ini menarik banget nih teman-teman. Jadi yuk ajakin teman-temannya yang lain untuk nonton live Instagramnya. Oke, sambil nunggu yuk diramein yuk. Boleh nih teman-teman sambil nunggu yang lain juga diajakin teman-temannya yang lain untuk join di live Instagramnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh nih kasih love-love hijaunya karena kita dari Score. Oh, udah banyak nih love-love hijaunya. Oke, di sini udah ada teman aku nih yang datang. Halo Leli, selamat malam Leli. Halo Shirley, selamat malam. Malam. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Leli? Oke, mungkin bisa kita mulai aja Shirley. Jadi kali ini kita bakal ngadain live Instagram dalam rangka merayakan Human Rights Day, yaitu Notice, bareng salah satu pembicara perwakilan dari COVID, Collaborate to Fight COVID-19, dengan judul Bagaimana Akses Vaksin untuk Lansia dan Disabilitas Saat Ini. Mungkin sambil nunggu dari pihak COVID, bisa teman-teman diajakin yuk yang lainnya buat join yuk teman-teman. Oke, yuk teman-teman yuk diajakin join yang lainnya yuk. Sambil nunggu dari pihak COVID juga.
Mungkin boleh Selamat, dikasih lagi nih logo hijaunya yuk, teman-teman. hijau-hijaunya. Selamat malam teman-teman. Yuk teman-teman, diajakin lagi teman-temannya buat ikut live kali ini sambil nunggu dari pihak Covic-nya juga untuk join. Oke, mungkin Halo, pihak Covic udah datang. Halo Dokter Grace. halo. Kayaknya belum bergabung, Leli. Nggak Kita putus-putus ya? tunggu sebentar, teman. Udah join Shirley, Dokter Grace. Sebentar. Oke, ternyata agak telat di aku nih. Oke. Halo Dokter Grace, selamat malam Dokter Grace. Oh, mungkin sinyal dari Dokter Grace sedang ada kendala jaringan ya. Mungkin sambil nunggu dari pihak Covic, dari teman-teman juga bisa yuk diajakin lagi buat ikut live kali ini. Mungkin sambil nunggu kita bincang-bincang dulu kali ya. Oke, oke, udah ada. Halo Dokter Grace. Ya, agak putus-putus ya? Oke, Ya apakah nggak? suara saya masuk? Kedengeran sih, cuman kok kayak telat gitu masuknya. Oh, Apa punya aku ya yang bermasalah? kalau dari saya sendiri udah lancar sih dok. Mungkin dari Shirley lancar nggak? Share. Di aku juga udah lancar sih, Dok. Oke, sekarang udah sih. Udah juga. Oke, selamat malam Dokter Grace. Selamat datang di live stream. Malam. Oke, selamat datang nih Dok di live streaming Instagram Cimsa BMKM FK Unan dan juga Cimsa FK UIN SH nih Dok. Nah, terima kasih ya Dok sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk bergabung sama kita untuk bincang-bincang nih Dok. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu nih Dok, nama saya Sally dari Skorep Cimsa BMKM FK Unan dan yang satu lagi di sini ada Leli dari Cimsa FK UIN SH Dok. Yang 1 jam ke depan nanti kita akan bincang-bincang bareng nih dok terkait dengan materi yang kita akan bicarakan nanti nih dok. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu audiensnya dokter, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya, dokter. Mungkin dokter sebelumnya apa kabar dokter? Baik. Kalian gimana? Lagi Alhamdulillah libur ya? baik dok. Iya Enggak dokter. belum dok. Oh mungkin Uin udah libur, Uin belum dok. Oh, Dari UIN masih belum libur juga sih dok, masih ada oh. demo-demo. Kalau dokter mungkin sekarang lagi punya kesibukan apa ya dokter? Sekarang saya lagi PTT di Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi kesibukannya ya jaga UGD, jaga bangsal. Oke, mungkin masih belum libur ya dokter, masih banyak pekerjaan. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.35 dan audiensnya juga udah mulai pada masuk dok. Mungkin kita bisa mulai langsung aja ya dokter. Boleh. Sebelumnya kami izin menjelaskan terlebih dahulu dokter bahwa live Instagram kita kali ini adalah salah satu bentuk dari celebration dan campaign yang diselenggarakan oleh Skorep Cimsa BEM KMFK Unan dan Skorep Cim KFK UIN SH dalam rangka Human Rights Day yang akan jatuh pada tanggal 10 Desember nanti. Jadi dari Skorep adalah salah satu divisi dari Cimsa yang fokus kerja atau ranah kerjanya itu pada refugees health, lalu vulnerable people, dan disaster management. Dan satu lagi itu yang relate banget sama yang bakal kita bicarain yaitu dokter right to health. Nah, dalam rangka merayakan Human Rights Day, kita dari Skorep membentuk aktivitas notice dokter yang dimana itu adalah vulnerable people right of the education system and COVID
COVID-19 vaksin. Nah, yang salah satu kegiatannya adalah live Instagram yang kali ini dokter dengan judul bagaimana akses vaksin untuk lansia dan disabilitas saat ini. Oke dok, mungkin Oke. sekali lagi terima kasih ya dok sudah mau menyempatkan waktunya nih dok untuk hadir bersama kami pada malam hari ini dan juga ikut berpartisipasi nih dok dalam campaign kita pada tahun ini nih dok. Semoga nantinya dengan adanya Instagram ini kita bisa menambah informasi, menambah wawasan dan juga meningkatkan awareness masyarakat dan juga mahasiswa terkait dengan isu kesehatan para lansia dan juga penyandang disabilitas, terutama selama pandemi COVID-19 ini, dok. Baik, jadi pada malam hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas nih, dok. Mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya, dok. Mungkin boleh nih, dok, dikenalin dulu siapa nama lengkapnya, kemudian organisasi yang diwakili, kemudian sekilas mungkin tentang COVAX-nya, dok, serta ranah kerja dari COVAX itu sendiri. Silakan, dokter. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah ngasih kesempatan untuk bisa ngobrol bareng di sini. Suaraku jelas kan ya? Jelas dokter? Jelas. Oke, iya. Kenalin semuanya, namaku Grace Iva Susanti, bisa dipanggil Grace. Dulu alumni FK UGM angkatan 2014. Dulu juga aktif di CIMSA FK UGM ya. Terus sekarang sedang jadi dokter PTT di salah satu rumah sakit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat gitu. Nah, pada malam ini aku dapat kesempatan mewakili organisasi COVID ya, Collaborate to Fight COVID-19. Yang kebetulan aku mendapat kepercayaan untuk jadi wakil ketua bidang eksternalnya kayak gitu. Nah, sekilas tentang COVID. COVID ini organisasi non-profit yang didirikan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya, bulan Maret tahun 2021, yang kami bentuk waktu itu dengan tujuan untuk merespon COVID gitu. Karena kita melihat waktu itu kayak COVID itu sangat baru gitu ya, baru, banyak yang masih bingung, jadi banyak stigma-stigma juga di masyarakat, nggak tahu gimana penularannya, banyak yang maksudnya saling menjauhi satu sama lain karena nggak ngerti sebenarnya penularannya kayak gimana, kalau ada yang COVID di stigma dan segala macam. Nah, di situ kita pengen menjembatani antara masyarakat dengan tenaga kesehatan yang waktu itu benar-benar nggak bisa saling terkoneksi karena pembatasan gitu kan ya, pembatasan PSBB kan istilahnya waktu itu. Jadi kita ingin menjembatani itu dengan memfasilitasi namanya apa? Memfasilitasi program isolasi mandirinya Puskesmas yang dipantau oleh relawan-relawan COVID kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kami berkembang nggak cuma di bidang monitoring isolasi mandiri aja, tapi juga ada bikin campaign juga, kemudian ada bikin Instagram live, bikin webinar gitu ya, lumayan beragam sih, tapi masih seputar COVID kayak gitu. Jadi intinya sampai sekarang ini kami masih sama dengan visi ketika awal dibentuknya, yaitu untuk merespon COVID gitu ya, dengan cara yang istilahnya empowering community kayak gitu. Jadi kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya orang yang bisa nantinya tuh menyebarkan informasi ini ke orang lain lagi di sekitarnya kayak gitu tentang seputar COVID seperti itu. Jadi kurang lebih gerakan kami sekarang ada di edukasi ke masyarakat maupun edukasi di sosial media tentang segala sesuatu yang terkait dengan COVID kayak gitu. Oke, berarti tadi penjelasan dokter berarti tentang COVID itu berarti khusus tentang COVID-19 ya dokter. Tapi ranah kerja sudah luas, tadi ada webinar, lalu ada live IG dan semacamnya. Mungkin kita bisa lanjut ke inti dari obrolan kita pada malam hari ini ya dokter. Mungkin jadi COVID kan organisasi yang dibentuk untuk memerangi pandemi COVID-19 ya dokter. Dan juga untuk saat ini salah satu bentuk pemerintah untuk memerangi COVID-19 dengan menyediakan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dari dokter Gas sendiri sih, bagaimana sih dok pandangan dokter terkait vaksin COVID-19 di Indonesia dok? Oke, jadi tentang vaksin secara umum gitu ya. Vaksin Iya. secara umum di Indonesia, dari mana ya mulainya? Mungkin ini dulu kali ya, kayak
sebenarnya apa sih gunanya vaksin gitu ya, kayak secara umum apa sih manfaat vaksin buat pemberantasan pandemi ini kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses pandemi gitu ya, mengakses istilahnya assessment level pandemi bahasanya kok di Kemenkes tuh seringnya. Jadi kita menilai parah nggaknya pandemi, seberapa tingkatan level pandemi itu sebenarnya nggak bisa cuma lihat dari kasus aja gitu ya. Kayak, oh ini lagi naik nih kasusnya, atau oh ini lagi turun, terus udah cuma lihat kasus aja itu nggak bisa. Tapi setidaknya ada 3 komponen yang bisa dilihat, yaitu pertama memang benar tentang kasus itu sendiri ya, atau transmisi, kayak seberapa kasus itu bertransmisi di suatu daerah. Kemudian berikutnya adalah kesiapan vaskesnya untuk menerima kasus gitu ya. Lalu yang terakhir adalah vaksin kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kasus di suatu daerah itu sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi misalnya nih ada 100 kasus gitu yang muncul, tapi fasilitas kesehatannya cuma satu. Untuk 100 kasus per hari tentu akan kewalahan. Dibandingkan misal daerah lain yang kasusnya sehari itu nambahnya misal 200, tapi di situ fasilitas kesehatannya ada 50 misalnya, sehingga satu vaskes ibaratnya nerima 4 gitu ya. Itu kan agak ekstrim contohnya, cuman kayak gitulah gambarannya. Jadi kita nggak bisa ngelihat, oh di Jawa nih kasusnya tinggi sekali nih, ngeri banget nih di Jawa, yang luar Jawa aman gitu. Padahal kalau kita lihat kenapa di Jawa bisa tinggi, salah satu faktornya juga karena tingkat testingnya di Jawa kan memang tinggi gitu ya. Tapi tingginya kasus di Jawa dibarengin juga dengan vaskes yang mumpuni untuk menangani kasus itu kayak gitu. Fasilitas kesehatannya sangat banyak gitu ya. Dokter-dokternya ada banyak. Untuk merujuk dari satu tempat ke tempat lain jaraknya dekat gitu. Sedangkan di luar Jawa tingkat testing tracingnya nggak setinggi di Jawa gitu ya. Tapi juga sehingga mungkin dari situ kasusnya jadi nggak terlalu tinggi gitu yang kedapatan angkanya. Tapi kasus nggak tinggi itu dibarengi dengan vaskes yang jumlahnya nggak sebanyak di Jawa dan jarak antara satu ke tempat yang lain tuh mungkin jauh kayak gitu. Kayak di sini aku di Kalimantan, di satu kabupaten ini cuma ada 2 rumah sakit gitu ya. Untuk dari daerah-daerah lain mau ke rumah sakit aku ada yang 6 jam, padahal itu masih satu kabupaten. Ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, dan jalanannya pun sulit kayak gitu. Sehingga tadi nggak bisa cuma melihat kasus, tapi harus ngeliat juga kesiapan vaskes, dan juga yang nggak boleh lupa adalah melihat tentang seberapa tinggi vaksin gitu ya. Jadi kalau daerahnya itu cakupan vaksinnya sudah cukup tinggi, berarti artinya itu sudah cukup, maksudnya cukup apa ya, cukup siap gitu ya untuk menghadapi kasus-kasus, kemungkinan kenaikan kasus tuh lebih lebih baik lah istilahnya kalau cakupan kasus, kecakupan vaksinasinya tinggi. Nah, secara umum sampai hari ini tadi aku lihat datanya di vaksin.kemkes.go.id sampai tanggal 7 Desember jam 4 sore tadi, itu ada sekitar 68,9% warga yang sudah divaksin dosis 1. Sedangkan yang dosis 2-nya ada 48%, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini masih dibilang rendah ya. Kenapa? Karena ya untuk bisa mencapai kekebalan itu kan harus 2 dosis ya. Sedangkan dosis keduanya masih belum ada 50% gitu ya. Padahal kita punya target untuk herd immunity kan at least 70%. Bahkan itu ada yang bilang angkanya sekarang nggak lagi 70, harus benar-benar semuanya harus tervaksin gitu, karena udah banyak varian dan segala macam, jadi nggak lagi pakai angka 70, tapi harus semuanya tervaksin seperti itu. Nah, terus ditambah lagi angka ini juga termasuk rendah karena angka ini tuh dihitung berdasarkan target kayak gitu. Jadi maksudnya target itu adalah data yang tercatat, oh penduduk Jakarta misalnya ya, penduduk Jakarta itu ada sekian ratus orang misalnya. Lalu yang sudah tervaksin ada sekian ratus orang. Tapi yang menjadikan otomatis kalau kita mau bikin persenan kan ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Penyebutnya yang di bawah itu tuh target, sedangkan yang di atas itu adalah yang divaksin. Padahal kita tahu yang divaksin itu nggak cuman yang domisilinya di tempat itu, kayak gitu loh. Jadi maksud aku, eh, apa ya, kalau kita benar-benar mau mendata semua warga yang ada di Indonesia, jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan target, kayak gitu. Jadi angka ini tuh sebenarnya nggak benar-benar menggambarkan 69% dari orang yang ada di Indonesia, kayak gitu. Jadi artinya cakupan ini masih terbilang rendah kayak gitu ya. Ditambah lagi menurut data dari yang aku baca ya, dari Kawal Covid,
di bulan November ini tuh laju vaksinasi tiap harinya per daerah tuh udah mulai turun gitu. Kalau dulu tuh bisa sampai 1 juta per hari, mulai bulan November tuh turun jadi sekitar 600.000 per hari. Vaksin dosis 2-nya pun juga sama. Jadi stagnan, terus Desember ini mulai turun. Jadi artinya udah cakupannya masih rendah, tapi laju vaksinasinya nggak segencar dulu kayak gitu. Padahal kita tahu udah mau mendekati liburan, udah ada varian baru kayak gitu. Jadi ya ini memang hal yang kita semua perlu lebih waspada sih. Oke dok, jadi dari penjelasan dokter tadi, angka vaksinasi di Indonesia tuh masih cenderung rendah ya dok. Terus juga makin lama nih makin menurun nih gitunya apa uh, untuk Laju mempromosikan vaksinasi. ya, laju vaksinnya maksudnya. Oke, kita lanjut ya dok. Jadi bagaimana untuk golongan vulnerable people dalam mengakses vaksin COVID-19 ini dok? Dan apakah pemerintah itu atau organisasi-organisasi yang concern dalam menangani pandemi COVID-19 ini punya regulasi tertentu dalam vaksinasi bagi penyandang disabilitas dan juga lansia dalam menerima vaksinasi dari COVID-19 ini dok? Mungkin boleh dok dijelaskan dok. Oke, menarik sih ketika kita bahas populasi rentan ya atau vulnerable people ini. Jadi kalau tadi udah disebutin kalau vulnerable people di masa pandemi dalam hal vaksin ini misalnya lansia, disabilitas gitu ya. Tapi sebenarnya vulnerable people dalam hal vaksin ini nggak cuma dua kelompok itu gitu ya. Ada yang lain lagi. Misalnya orang-orang dengan ekonomi yang rendah gitu ya. Maksudnya dengan apa orang-orang dengan orang ya kaum miskin kayak gitu ya istilahnya yang ekonominya lemah kayak gitu itu juga termasuk vulnerable people dalam hal mengakses vaksin. Selain itu juga ada orang-orang yang nggak punya KTP gitu ya yang bermasalah di birokrasinya entah itu karena orang yang nggak ngurus atau misalnya memang birokrasinya yang rumit misalnya karena dia pindah atau karena dia kesulitan untuk bisa akses karena datanya apa dia namanya nggak ada di KK dan segala macam kayak gitu dan juga yang terakhir adalah orang-orang yang ada di zona merah gitu ya yang mungkin untuk bepergian tuh terbatas jadi untuk mengakses vaksin ini pun sulit kayak gitu ya jadi sebenarnya konteks vulnerable people dalam vaksin ini tuh ada banyak nggak cuma dua 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 kelompok itu kayak gitu. Lalu kalau ditanya gimana sih vaksin di vulnerable people khususnya di lansia sama disabilitas ya, itu angkanya lebih rendah lagi dibandingkan yang tadi yang cakupan yang secara umum gitu ya. Kalau tadi aku lihat sambil aku lihat catatan aku ya, angka ini agak lupa aku. Kalau tadi aku lihat ya, jadi di web vaksin.kemkes.go.id itu jadi cakupan vaksin lansia sampai hari ini ya itu yang udah mencapai dosis 1 itu ada 55,38%. Yang dosis 2 cuman 35,81%. Kemudian yang masyarakat rentan kalau di website vaksin Kemkes tuh kan nggak dipisahkan ya disabilitas sama nggak jadi cuman kategorinya lansia tuh ada datanya sendiri sama satu lagi adalah yang komunitas masyarakat rentan dan umum. Nah yang rentan dan umum ini dosis satunya 59,15% dan yang dosis 2 ada 37,44% kayak gitu. Jadi lagi-lagi ya cakupannya masih cukup rendah gitu ya, apalagi dosis 2-nya. Karena kayak kalau aku amatin sendiri di sini tempat aku kerja, kan juga aku pernah jadi yang nge-screening vaksin ya. Itu tuh banyak loh ternyata yang kayak orang tuh nggak ngeh kalau harus 2 dosis, atau mungkin mereka sengaja nggak datang dosis 2-nya, karena mereka hanya ngejar sertifikat vaksin dosis 1 untuk bepergian gitu. Jadi banyak tuh yang dosis 2-nya tuh nggak datang kayak gitu. Padahal ya kita tahu kalau kekebalan itu nggak akan terbentuk optimal kalau kita nggak datang di dua-duanya dan datang di waktu yang tepat gitu ya. Misalnya kayak udah vaksin dosis 1 sekarang, dosis 2-nya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi tuh ada aku nemuin yang kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih arah-arah jawabannya. Oke, berarti tadi penjelasan dokter berarti untuk cakupan vaksin itu sendiri masih kurang banget ya dok di Indonesia, juga masih belum merata. Terus untuk apalagi untuk lansia sama yang disabilitas tadi, mungkin kita kan
udah tahu ya dok bahwa penyandang disabilitas dan lansia di Indonesia ini kan gak sedikit dokter. Mereka juga merupakan golongan yang rentan dari segi hak, terutama hak atas kesehatan di tengah pandemi dan vaksinasi COVID-19. Jadi untuk saat ini, menurut dokter bagaimana vaksin untuk penyandang disabilitas dan juga lansia, apakah akses dan penyebarannya sudah merata dan apakah lansia juga sudah teredukasi dengan baik dok? Menurut dokter bagaimana dok? Kalau untuk vaksinnya udah merata atau belum, mungkin jawabannya kayak yang sebelumnya ini tadi ya, tentang apa Iya. angka-angkanya gitu. Kemudian kalau terkait apakah edukasinya sudah tersampaikan dengan baik, nah itu merupakan ini nih tantangannya gitu ya. Makanya kenapa kok kelompok-kelompok ini termasuk kelompok-kelompok yang rentan gitu ya di dalam hal vaksin ini, ya salah satunya karena memang keterjangkauan mereka terhadap informasi kesehatan yang benar ini kurang sekali kayak gitu. Kenapa ya? Karena kita tahu kalau namanya lansia itu kan sulit ya untuk mengakses gadget ya, sulit untuk mengoperasikan gadget, nggak paham gitu kan. Jadi mereka gampang mungkin kemakan informasi-informasi yang sekedar dari mulut ke mulut aja gitu ya. Apalagi kita tahu hoax-hoax tuh gampang banget beredar gitu ya. Kayak kalau aku baca dulu awal-awal kayak Sinovac pada wah ini ininya rendah nih, efektivitasnya rendah, nggak mau pakai Sinovac, pengennya ini. Terus habis itu begitu sekarang ini Moderna, AstraZeneca udah mulai banyak, Pfizer mulai banyak. Wah ini takut kipinya, maunya Sinovac aja. Aku pernah baca waktu itu, tapi yang di mana ya? Di berita kok belum lama ini. Kayak masyarakat di daerah mana gitu. Mereka nggak mau pakai Moderna atau Pfizer gitu, maunya Sinovac aja karena takut sama kipinya kayak gitu. Jadi gampang banget untuk informasi simpang siur itu beredar kayak gitu ya di kalangan orang tua, kalangan lansia karena ya mereka dapat informasi ya mau nggak mau hanya dari temannya gitu ya, nggak bisa akses informasi, mengecek kebenaran informasinya kayak gitu, kesulitan buat mengoperasikan gadget gitu ya. Terus kemudian mungkin juga tantangan ini ya, aku mungkin sekalian bahas tantangan ya, kayak selain masalah keterjangkauan informasi, juga apa sih yang bikin orang-orang ini vulnerable, juga karena mereka sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar gitu ya. Misalnya lansia deh, ambil aja lansia, misalnya dia tinggal di panti jompo gitu ya, atau eh ya misal taruhlah tinggal di panti jompo atau kayak disabilitas gitu ya, kaum dengan kaum disabilitas, atau tadi misalnya aku sempat ada bilang orang-orang dengan ekonomi lemah kayak gitu, mungkin mereka kesulitan nih kalau mereka harus selalu ganti apa pakai masker dengan benar gitu ya, pakai masker bedah ganti. Mungkin mereka nggak memiliki cukup uang untuk membeli itu gitu ya. Kemudian juga untuk menghindari kerumunan misalnya. Padahal mereka harus kerja setiap hari, mereka harus berdagang misalnya. Kemudian misalnya untuk apa lagi? Jaga cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Ini deh misalnya kayak isolasi mandiri. Pasti sulit juga ya untuk melakukan isolasi mandiri yang benar-benar terpisah kamarnya. Kalau memang rumahnya kecil gitu ya, rumahnya kecil. Atau ya tadi tinggal di panti panti jompo kayak gitu. Kesulitan ya kalau harus ada satu perawat yang khusus satu orang ini. Padahal kan di sana mungkin perawatnya tenaganya juga terbatas. Kayak gitu. Jadi itu apa selain akses informasinya karena gadget gitu ya. Lalu yang kedua juga tentang masalah menerapkan protokol kesehatannya ini tuh sulit untuk mereka kayak gitu. Jadi nggak semata-mata karena nggak mau aja pakai masker atau nggak mau jaga jarak, nggak mau isoman dengan benar, tapi memang kondisinya itu sulit buat mereka kayak gitu. Belum lagi misalnya mereka tadi pekerja kan kebanyakan kaum-kaum rentan ini ya, misalnya kayak lansia gitu kan banyak yang masih bekerja ya di Indonesia ya, masih kerja dan kebanyakan juga kerja di sektor informal gitu kan ya. Dimana kerja di sektor informal tuh artinya penghasilannya hari itu ya dipengaruhi sama seberapa dia barangnya kejual hari itu, seberapa dia berusaha hari itu gitu kan ya. Jadi maksudnya eh ya mereka mau nggak mau tiap hari harus pergi, mau nggak mau harus terpapar sama orang, gitu, harus terpapar sama orang banyak. Terus kalau mereka harus nggak berangkat kerja satu hari untuk pergi vaksin, juga mereka pasti akan mikir-mikir, kalau aku hari ini nggak kerja, aku makan apa, kayak gitu. Lebih baik aku nggak usah vaksin, aku kerja aja, aku bisa makan, kasih makan keluarga, kayak gitu. Ya, kemudian juga gimana menjangkau mereka untuk dilakukan testing, tracing, tadi maupun isolasi mandiri itu kan juga sulit gitu ya, karena
Ya dari faktor biaya misalnya kalau mereka harus membayar. Kemudian tadi kalau mau isolasi mandiri yang ideal, tapi ternyata rumahnya mungkin nggak ideal untuk isolasi mandiri. Kayak gitu. Jadi mungkin seputar itu sih, kayak kenapa mereka disebut vulnerable, kenapa mereka rentan ya, karena mereka akses informasinya rendah gitu ya. Kemudian mereka memang kondisinya yang menyulitkan mereka untuk melakukan protokol kesehatan gitu ya. Eh, dan ya itu tadi sih, kondisinya memang menyulitkan mereka untuk protokol kesehatan, kondisinya juga menyulitkan mereka untuk berangkat vaksin, karena bagi mereka berangkat vaksin itu bisa jadi tidak mendapatkan penghasilan hari itu, seperti itu. Belum lagi kalau yang misalnya merantau, lalu masalah KTP lah, masalah apa, itu ternyata menjadi kesulitan birokrasi juga buat mereka ketika misalnya mau daftar vaksin dan segala macam, kayak gitu. Oke, berarti tadi mungkin banyak banget struggle-nya dokter sama rintangannya. Mungkin ke topik selanjutnya dokter, apakah ada upaya-upaya khusus dok dari pemerintah ataupun organisasi seperti COVID tentang vaksin COVID-19 ini dokter, ketika banyak rintangan lalu banyak hal-hal yang susah untuk digapai, itu bagaimana dokter upaya-upayanya? Hal yang susah untuk digapai ya. Kalau upaya apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya lumayan udah cukup banyak sih ya yang dilakukan sama pemerintah ya. Kayaknya aku lumayan lumayan intens ngikutin isu tentang vaksin pada lansia itu pas awal-awal lansia dulu. Awal-awal vaksin lansia itu kayaknya sekitar bulan apa ya, Maret April kalau nggak salah ya. Itu aku lumayan intens ngikutin isunya karena kebetulan aku masih internship di puskesmas waktu itu gitu kan ya. Puskesmas kan intens ngelakuin vaksin juga, jadi aku lumayan sering ngikutin perkembangan kasusnya. Jadi beberapa langkah-langkah yang udah dilakukan pemerintah misalnya itu kan pemerintah menghimbau ini kan untuk ke puskesmas-puskesmas itu melakukan vaksinasi yang jemput bola gitu. Jadi waktu itu kayak puskesmasku ngedatengin ke rumah-rumah warga, rumah-rumah lansianya. Kemudian kita suntiknya di situ gitu loh. Jadi nggak usah lansianya yang berangkat ke puskesmas karena mungkin sulit ya aksesnya, sulit jalannya lah, sulit transportasinya. Belum lagi nanti kalau jalan jauh sampai puskesmas tensinya tinggi, gagal vaksin gitu ya, harus pulang lagi dan segala macam. Jadi akhirnya petugas kesehatannya yang datang gitu ya, yang datang jemput bola, terus kita ini apa kasih vaksinnya di sana kayak gitu. Dengan harapan meminimalisir orang-orang yang nggak punya transport gitu-gitu. Kemudian berikutnya waktu itu ya sekitar bulan apa ya, kalau nggak salah Juni atau Juli, aku lupa sih. Tapi pokoknya udah kayak agak lama gitu sih. Aku sempat dengar ada yang namanya gerakan vaksin lansia yang diadakan sama pemerintah. Waktu itu dalam rangka memperingati Hari Lansia kayak gitu. Jadi kayak bukan gerakan, gebiar vaksin lansia. Itu jadi kayak besar-besaran di beberapa titik di beberapa kota itu bikin vaksin khusus untuk lansia yang ya besar-besaran kayak gitu. Apa ya? Mungkin itu sih. Terus habis itu juga ini sih paling mungkin ya kayak himbauan untuk eh, organisasi-organisasi swasta bisa bikin bisa bikin kegiatan vaksin sendiri gitu ya, bisa mengorganisir gerakan vaksin sendiri kayak gitu. Itu mungkin beberapa langkah-langkah yang udah coba pemerintah lakukan gitu ya. Tapi ya lagi-lagi tetap nggak mudah sih karena tantangan-tantangan tadi ya. Kita mau buka semudah apapun, kadang tetap ada aja yang nggak bisa, nggak tembus gitu. Kayak misalnya aku sempat dapat cerita dari puskesmas yang waktu itu yang tadi aku sebut, itu kayak udah datengin ke rumahnya, tapi tetap aja ada yang nggak mau gitu, kayak nggak mau disuntik. Padahal udah datang petugas kesehatan, udah datang, udah ditanyain screening, udah benar-benar tinggal disuntikin, tapi mereka nggak mau ya, kita nggak bisa maksa ya kayak gitu. Jadi eh upaya ada, tapi memang masih harus selalu jadi PR sih, gimana caranya membuat cakupan vaksin lansia ini tinggi gitu. Terus kalau apa yang udah COVID lakukan, waktu itu kita juga sempat bikin campaign sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, bikin campaign judulnya adalah Ajak Simbah Vaksin, ngajak itu bahasa Simbah itu bahasa Jawa sih kayaknya, aku nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa itu kayaknya bahasa Jawa. Aku nggak tahu tuh familiar atau enggak untuk kalian. Jadi simbah tuh artinya adalah kakek atau nenek gitu ya. Jadi istilahnya kayak ajak kakek atau nenek, bahasa Jawa simbah untuk vaksin kayak gitu. Jadi kita ngajakin organisasi-organisasi buat ngegerakin orang-orang yang di sekitarnya, anak-anak muda,
kita targetnya anak-anak muda, karena kalau orang tua kan nggak main sosial media ya. Jadi kita nargetin orang-orang muda yang terjangkau sama sosial media kita buat mengedukasi atau bahkan kalau memungkinkan nganterin lansia yang dikenal di dekat rumahnya atau yang diketahui gitu ya, punya target berapa orang gitu untuk diajakin sampai benar-benar selesai vaksin kayak gitu. Yaitu waktu itu lumayan sih ya, dapat beberapa organisasi yang join gerakan ini kayak gitu. Mungkin itu sih yang gerakan yang kita fokus buat lakuin ya. Tapi di luar itu ya kita terus berusaha edukasi lewat sosial media tentang kenapa sih kok lansia itu justru penting banget untuk divaksin gitu ya. Karena mereka termasuk rentan, selain rentan karena alasan-alasan tadi, juga rentan secara penyakit sendiri gitu ya, dimana tingkat keparahan dan kematiannya kan tinggi nih di lansia dibandingkan yang usia muda apabila terpapar COVID gitu. Oke, baik dokter. Jadi kalau dengar penjelasan tadi itu sebenarnya udah ada beberapa upaya dari pemerintah ya dok dalam mengatasi vaksinasi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Tapi usahanya masih perlu digencarkan lagi ya dok supaya angka vaksinasinya itu makin banyak dicapai dok. Nah, terus juga tadi dokter juga udah jelasin kalau dari COVID udah ada kayak Kim kemudian vaksinasinya dok. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Mungkin terkait dalam menangani seluruh permasalahan penyandang disabilitas dan lansia dalam mengakses vaksin COVID-19 nih dok. Nah sebenarnya bagaimana sih dok peran masyarakat dan juga mahasiswa nih, mahasiswa peran dalam membantu akses vaksin COVID-19 untuk penyandang disabilitas untuk lansia nih, mungkin bisa dijelaskan. Oke, ya. Kalau apa yang bisa dilakukan ya, itu menarik sih, karena itu udah mulai kayak ke level teknis nih, apa hal terdekat yang bisa aku lakukan, jangan sampai kita sadar-sadar doang, tapi habis itu kayak, ya udah kita do nothing, kayak gitu ya. Jadi, sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai dokter ya tenaga kesehatan lah secara umum gitu ya, mungkin kita merasa kayak, oh masih kuliah, maksudnya kayak jauh gitu loh, jauh dari jangkauan nih, gimana meningkatkan cakupan vaksin lansia kok kayak tinggi bahasanya gitu ya. Tapi sebenarnya ada sih hal-hal paling sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya. Coba cari orang-orang sekitar kita tadi ya, cari orang-orang sekitar kita gitu kan, entah keluarga kita sendiri mungkin, atau ya orang yang kita kenal, atau orang yang di deket kita gitu ya. Kita cari siapa, adakah yang belum vaksin kayak gitu. Lalu mungkin kita bisa tanya, kenapa kok mereka belum vaksin? Apakah mereka punya ketakutan-ketakutan tersendiri gitu ya? Mungkin karena kipinya atau mungkin termakan hoax apa. Nah, kita bisa kan untuk mengedukasi mereka, ngasih tahu apa informasi yang benar, apa informasi yang salah, kayak gitu. Jadi, kalau yang aku sering alamin sendiri ya, kayak orang-orang tuh belum-belum udah takut sendiri kayak, Dok, kalau ada sakit mah tuh boleh nggak ya? Istri saya tuh takut takut vaksin karena ada sakit mah gitu. Padahal kan mah kan boleh-boleh aja gitu. Jadi kayak mereka tuh ketakutan sendiri, banyak yang ketakutan sendiri. Penyakit-penyakit yang mungkin sederhana pun dikira itu nggak boleh vaksin kayak gitu. Terus ada juga yang kayak misalnya aku kalau lagi screening ya, kadang kalau lagi rame banget ya aku nggak sempet basa-basi sih, langsung cepet-cepet seret-seret gitu. Tapi kalau lagi cukup sepi, biasanya aku sempet ajakin ngobrol gitu, kayak keluarganya udah vaksin semua belum gitu. Kalau ada yang belum, aku tanyain kenapa. Waktu itu tuh sempet ada yang kayak bilang gini, orang tuanya belum gitu. Kenapa? Karena udah tua dok, 80 tahun takut divaksin. Loh kenapa? Kenapa takut gitu? Karena udah tua, takut kenapa-napa gitu kan. Terus aku jelasin kalau loh justru malah orang tua itu malah yang membutuhkan proteksi ekstra kayak gitu. Proteksi ekstra karena orang-orang tua ini yang lebih rentan untuk kalau terpapar itu gejala lebih berat bahkan sampai kematian itu justru orang tua. Jadi malah orang tua ini harus kita gencarkan seperti itu. Aku bilang gitu. Oh gitu ya dok ya, malah dikira orang tua saya tuh serem gitu kalau orang tua tuh disuntik takutnya kenapa-napa kayak gitu. Enggak kok. Sekarang hampir semua penyakit itu sudah boleh divaksin asalkan terkontrol gitu. Emang orang tuanya ada sakit apa?
ternyata disebutin penyakit-penyakitnya ya juga bukan penyakit berat gitu, kayak sakit mah, kolesterol, asam urat gitu. Nah, mereka mengira itu tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi ya mungkin kita bisa mulai dari hal sederhana dengan ngasih tahu orang-orang sekitar kita bahwa sebenarnya penyakit-penyakit tuh sudah banyak loh yang boleh divaksin gitu ya. Bahkan kanker pun boleh divaksin. Sebenarnya semua penyakit morbid itu kan boleh divaksin asalkan terkontrol ya. Tapi definisi terkontrol ini kan diputuskan oleh dokter yang merawat gitu kan. Jadi selama terkontrol ini boleh vaksin gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit, ya kita sarannya adalah cobalah periksa ke dokter yang merawat gitu. Jangan udah menyerah dulu, udah punya penyakit, misalnya pernah punya sakit liver, terus udah menyerah gitu. Enggak, cobalah kejar ke dokternya, ini boleh atau enggak divaksin, harus apa, harus pengobatan dulu kah, atau gimana, kayak gitu ya untuk di vaksin gitu ya. Karena kan sebenarnya selama ini yang sejauh ini kan yang nggak boleh vaksin hanya orang yang punya riwayat alergi atau anafilaksis gitu ya terhadap materi vaksin. Selain itu kan sebenarnya hampir semua penyakit boleh, tapi terkontrol itu tadi gitu ya. Itu mungkin kalau yang bisa kita lakukan secara individu. Kalau yang bisa kita lakukan secara kelompok ya, misalnya kayak CIMSA gini ya sebagai organisasi, atau ya pokoknya yang kelompok-kelompok bareng gitulah ya, yang banyak orang itu kan otomatis powernya lebih gede ya. Apalagi kayak CIMSA gini kan udah punya nama. Mungkin bisa koordinasi kerjasama sama lembaga-lembaga lain gitu ya. Tadi misalnya kayak ya itu tadi kita sama-sama nyebarin media, nyebarin edukasi mungkin ya kayak ngajakin media partner atau ngajakin radio atau ngajakin ya apalah itu organisasi lain buat sama-sama menggencarkan info ini kayak gitu, atau audiensi atau yang sentra-sentra vaksin untuk bisa menyediakan fasilitas yang lebih ramah lansia atau ramah disabilitas, akses untuk jalan kursi rodanya ada penterjemah gitu ya misalnya seperti itu. Jadi mungkin dari tadi aku belum sempat bahas tentang fasilitas ya, kan fasilitas juga banyak yang sebenarnya belum terlalu ramah disabilitas atau ramah lansia, itu juga mungkin menghambat mereka untuk datang gitu ya, kayak misalnya aduh nanti pasti toiletnya jauh, ada loh hal-hal sesimpel itu kayak toiletnya jauh, tempatnya panas, jadi nggak mau berangkat kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa dilakukan. Jadi, selain mengedukasi, ya udah sesimpel, mesti nggak usah jauh-jauh mikirnya hal-hal yang gede gitu lah, edukasi. Kalau orang terdekatmu ada yang belum daftar atau nggak bisa cara daftarnya, bantuin lah daftarnya gitu ya, anterin kalau perlu ke tempat vaksinnya agar ya mereka sampai sana dan benar-benar vaksin gitu ya. Atau misalnya kalian nggak bisa bantu daftarin karena nggak tahu caranya, karena ini kan kadang antar daerah caranya beda-beda, ada yang lewat Dinkes lah, ada yang lewat ini, ada yang lewat RT. Ya udah coba tanya ke perangkat daerah terdekat gitu, kayak tanya ke RT-nya. Kalau mau daftar vaksin tuh lewat mana sih gitu? Apakah lewat puskesmas kah atau lewat RT atau lewat apa? Jadi kalau ya pokoknya hal-hal paling simpel lah ya, kita tanyakan ke orang, kita edukasi, kita bantu daftarkan, yang bisa kita lakukan aja, nggak usah yang gede-gede kayak gitu. Oke dok, jadi kalau dari penjelasan dokter tadi, peran yang paling gampang nih, yang paling mudah lah kita terapin itu kita edukasi orang-orang di sekitar kita dulu ya dok. Nah, mungkin tadi udah banyak banget informasi yang kita dapatkan dari penjelasan dokter Chris tadi. Nah, mulai dari akses, kemudian regulasi, persebaran, angka, kemudian peran masyarakat, serta program-program yang telah dilaksanakan dalam menangani permasalahan terkait akses vaksin bagi lansia ini. Nah, semoga tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Grace tadi bisa menambah informasi kita semua, terutama untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran UNAN dan juga mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN/SH. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu nih dok, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya dok. Kebetulan kemarin kita sudah membuka question box di Instagram CIMSA UNAN dan juga CIMSA FK UNSH nih dok. Dan sudah banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan. Tapi mengingat tadi dok keterbatasan waktu ya dok. Jadi mungkin nanti hanya 3 pertanyaan aja dok yang akan kami tanyakan. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih dok. Menurut dokter, siapa sih pihak yang paling berperan dalam mempermudah vaksin lansia dan disabilitas dok? Dan bisa di apa?
Mungkin saya ulang ya dok. Hmm. Menurut dokter, siapa sih pihak yang paling berperan dalam mempermudah vaksinasi bagi lansia dan disabilitas dok? Oh, disabilitas aku dengarnya dan bisa di sorry sorry. Ya, siapa yang paling berperan ya? Agak sulit sih pertanyaannya kalau paling ya. Takut salah jawab. Hmm, gimana ya? Agak bingung sih kalau dibilang paling ya, karena sebenarnya banyak banyak pihak yang harus berperan di dalamnya gitu ya. Cuman kalau siapa pihak yang paling punya power gitu ya, ya tentu itu pemerintah ya, karena pemerintah kan punya kuasa gitu istilahnya. Misalnya nih gubernur punya power untuk gerakin Pemda, Pemda punya power untuk gerakin dinkes ke puskesmas kayak gitu. Jadi pemerintah ini selain mereka punya power karena memang ada garis ininya ya, garis kebijakannya secara struktur, mereka juga yang punya budget gitu ya, mereka yang punya budget untuk segala program-program daerah. Jadi mungkin memang secara power paling besar pasti pemerintah gitu ya, karena mereka lembaga resmi dan mereka punya biaya yang besar untuk bikin segala macam program ini gitu ya, baik itu mengadakan vaksin maupun misalnya mengencarkan testing tracing di daerah, menambah SDM untuk puskesmas, menambah SDM rumah sakit, itu kan powernya sangat besar ada di pemerintah kayak gitu. Jadi memang peran paling besar itu ada di pemerintah, tapi tidak menutup fakta bahwa banyak peran orang lain yang juga penting di sana ya, misalnya ya juga kayak organisasi swasta gitu ya, yang penting juga untuk saling bekerja sama ngadain kegiatan vaksin misalnya. Kemudian juga tenaga kesehatan, atau mungkin masyarakat awam lewat organisasi-organisasi itu juga punya peran kayak gitu. Cuman ya kalau organisasi non pemerintah kan mungkin dari segi dana operasional maupun tenaga kan pasti lebih terbatas gitu ya. Jadi ya mungkin perannya nggak bisa terlalu besar, butuh support dari pemerintah untuk bisa mengadakan ini kayak gitu. Jadi mungkin kalau ditanya siapa yang berperan paling penting, paling besar, menurut aku tetap kuncinya ada di pemerintah daerah sih dalam hal vaksin ini ya, karena kayak dari gubernur ya, setahu aku ya, gubernur punya sekitar sekian budget untuk daerah. Nah, nanti dari pemerintah daerah ini gimana menyerap dana itu untuk bikin program ini itu seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin tadi udah banyak banget penjelasan dari dokter tadi tentang vaksin, terutama upaya pemerintah, lalu tentang penyebaran vaksin juga. Mungkin ini terakhir ya dokter, mungkin dokter boleh dokter sharing-sharing terkait program atau kegiatan dari COVID itu sendiri bagi masyarakat Indonesia, sekaligus mengenalkan COVID kepada kita-kita dokter. Mungkin bisa dokter. Oke, mungkin tadi udah sambil aku cerita udah semakin lumayan banyak kesebut ya apa yang kita lakukan. Jadi mungkin gambarannya sudah dapat. Jadi intinya kita tuh ada apa ya? Ada beberapa program yang fokus ke masyarakat langsung edukasi, sama ada yang di sosial media kayak gitu. Jadi pokoknya intinya kayak spirit yang kita bangun bersama adalah bahwa kalau kita tuh apa ya istilahnya mau kolaborasi, mau ngajakin sebanyak-banyaknya orang gitu ya, maksudnya berbagai pihak, nggak cuma tenaga kesehatan aja, tapi juga non nakes, orang-orang lain, pemerintah daerah gitu ya, puskesmas gitu kan, kita kerjasama seringnya sama puskesmas atau sama ya perangkat-perangkat daerah, misalnya dinkes atau sama gugus tugas kayak gitu kan di tingkat RT RW gitu. Nah, kita semangat yang kita bangun adalah kalau kita kolaborasi itu pasti kita nanti jadi bisa empowering masyarakat gitu ya untuk supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap COVID ini kayak gitu. Itu sih intinya semangat kita gitu ya. Nah, itu dituangkan dalam berbagai program-program kita, misalnya pemantauan isolasi mandiri, campaign yang ngajakin organisasi komunitas-komunitas lain, kemudian edukasi sosial media kayak gitu. Mungkin kurang lebih gambaran kasarnya kayak gitu sih. Kalau misal masih kepo terhadap apa yang COVID lakukan, bisa follow di Instagramnya COVID, @covid_id. Kita akan rutin oprek gitu ya. Dan kalau kita oprek relawan, kita pasti akan share di situ. Atau kalau ada yang mau tanya-tanya, itu bisa banget DM Instagram kita gitu ya. Jadi yang bisa jadi relawan COVID gak harus tenaga kesehatan gitu ya. Non-nakes pun bisa. Tergantung program apa yang sedang kita adakan. Kayak gitu. Oke, baik dokter. Mungkin
eh, ada pertanyaan lagi nih dok. Eh, terkait ini dok, apakah sudah ada program program khusus vaksinasi untuk disabilitas saat ini dok? Seperti misalnya tuh turun ke SLB gitu dok, atau ke tempat lainnya untuk mempermudah teman-teman disabilitas dalam mendapatkan vaksinasi Oke. dok. Menarik sih pertanyaannya. Nah, kalau programnya yang di level nasional, sejujurnya saya belum pernah baca ya. Entah belum pernah ada yang di skala nasional atau ada tapi sayanya yang belum pernah baca kayak gitu. Tapi intinya saya belum pernah tahu nih kalau yang di level nasional. Kalau misalnya yang kayak lansia tadi kan aku pernah denger ya ada gebiar vaksin lansia. Jadi kayak serentak di beberapa kota kayak gitu. Tapi kalau disabilitas mungkin aku yang belum pernah baca gitu ya kalau di level nasional. Tapi kalau di level daerah, sepertinya itu tergantung, lagi-lagi tergantung daerahnya sendiri-sendiri, gitu ya. Kayak misalnya, eh kayak waktu aku di Semarang itu, di puskesmasku kita ngadain vaksin kitanya yang ke Panti Breda, gitu. Kitanya, kalau karena kebetulan di daerah puskesmasku tuh nggak ada SLB yang ada di daerah situ, jadi kita nggak ada ke SLB, tapi kita ada ke Panti Breda, gitu. Kalau yang aku di rumah sakit aku sekarang juga kita belum pernah sih yang ke ini ke mana namanya ke SLB gitu sih belum pernah. Jadi kayaknya tergantung daerahnya masing-masing sih. Kalau misalnya puskesmasnya atau rumah sakitnya itu mengadakan khusus ke ke daerah apa maksudnya ke komunitas disabilitas mungkin ada ya, kayak gitu ya. Mungkin ada. Kadang juga komunitas disabilitasnya ini yang mengadakan gitu. Jadi kayak mereka organisir kegiatan ini, mereka ngundang nakes gitu ya untuk mengadakan vaksin di komunitasnya itu juga ada gitu. Tapi aku nggak tahu secara spesifik ada gerakan yang kayak masif bareng-bareng atau enggak, aku belum pernah baca sih. Gitu. Oke, berarti tadi masih dokter masih udah ada, cuma kalau belum kalau lebih lanjutnya lagi mungkin bisa kita lihat-lihat lagi ya, dokter ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dok, eh, apakah dari vaksin itu sendiri dokter, apakah untuk penyebarannya di setiap provinsi ini sudah merata dokter, atau masih tidak merata atau bagaimana dok? Untuk penyebaran tentu tidak bisa merata ya, karena kita tahu Indonesia luas sekali gitu ya, terus terpisahkan oleh laut antar pulau satu dengan yang lain. Pasti tidak mudah gitu loh menyebarkan vaksin distribusi ini, karena kan masalah penyimpanannya, waktu transport dan segala macam gitu ya. Jadi memang masih cukup timpang antara yang Jawa sama luar Jawa gitu. Kayak tadi misalnya 68,9% kan ya yang dosis satu gitu ya. Tapi ternyata cuman ada 13 provinsi nih menurut data dari Kawal COVID yang aku baca, cuman ada 13 provinsi yang cakupan vaksin dosis satunya itu tuh lebih dari rata-rata nasional. Jadi di atas angka berapa tadi? 69% itu cuma 13 provinsi. Sedangkan yang vaksin dosis 2-nya udah di atas rata-rata nasional yaitu 48% itu hanya 12 provinsi gitu. Padahal kita kan punya 34 provinsi ya. Artinya bahkan nggak ada separohnya yang cakupan vaksinnya itu di atas rata-rata nasional gitu. Berarti sisanya itu ada di bawah rata-rata nasional. Dan yang udah di atas rata-rata nasional ini kebanyakan sebagian besar itu ada di Pulau Jawa. Kayak gitu. Jadi memang kemerataannya ini masih timpang antara yang Jawa dengan di luar Jawa. Kayak gitu. Oke dok. Jadi kalau untuk vaksinasi itu sendiri belum merata ya dok di Indonesia, karena seperti yang kita tahu juga Indonesia kan luas banget ya dok itu. Terus juga kita nggak bisa mastiin juga nih di masing-masing provinsinya udah uh, sebanyak apa yang sudah divaksin. Kayak mungkin tadi udah banyak ya dok pertanyaan yang sudah dijawab sama dokter tadi. Um, tapi karena keterbatasan waktu tadi ini dok, jadi kita cukupkan aja sesi pertanyaannya dok. Oke, Oke, oke. um, terima kasih dok. Oke, jadi mungkin um, sebelum kita uh, Aku mau menyudahi nanya, Instagram, mau nanya boleh nggak? Boleh dokter. nanya boleh. UIN SH itu di Jakarta berarti ya? Iya Di dokter. mana ya? Di Jakarta. Kalau di Jakarta sama di Padang sendiri kayak gimana ininya vaksinnya?
Atau mungkin di apa keluarga kalian gitu? Kalau saya izin jawab ya dokter, kalau dari Win sendiri sebelum hybrid juga udah kayak diwajibin dokter kayak harus Hmm. vaksin 1, vaksin 2 gitu. Kalau emang dari vaksin 2-nya juga belum juga kita udah ada datanya kayak udah benar-benar menyeluruh dari UI-nya juga kayak udah menyelenggarakan gitu dokter kayak yang belum vaksin siapa aja nanti biar langsung ke vaksin 2. Setelah itu kayak pertama-tama kita hybrid juga untuk protokol kesehatan juga menurut saya udah baik karena langsung kita swab di situ. Jadi kita nggak perlu kesusahan gitu dokter untuk dapat akses-akses untuk vaksin, untuk swab dan lain-lain gitu. Kalau dari Win sih, menurut saya kayak udah bener-bener desain gitu dokter. Jadi untuk hybrid kali ini mungkin persiapannya mungkin udah bener-bener matang dari Win sendiri. Mungkin pihak Unan. Hmm. Di Padang gimana di Padang? Oke dok, mungkin izin jawab ya dok. Kalau dari Unan sendiri ya dok, mungkin kurang lebih sama kayak jawaban Leli tadi dok. Jadi kan di Unan ini juga udah hybrid gitu dok perkuliahannya ya dok. Jadi sebagai persyaratan untuk bisa hybrid itu tuh dari fakultas tuh kayak menyuruh kita untuk melengkapi vaksinasinya dok. Kan itu Hmm. juga upaya juga untuk menekan kasus COVID ya dok. Jadi mungkin itu sih dok. Oke, 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 oke. Mantap, mantap. Ya, semoga lebih merata lagi ya ininya ya, vaksinasinya ya. Iya dok. Oke dok, mungkin tadi mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dok sebelum kita lanjut? Cukup, cukup, cukup. Oke dokter, Oke, dok. mungkin sebelum menyudahi live Instagram malam ini, boleh nih dok, dari dokter Ges sendiri selaku perwakilan dari COVID memberikan closing statementnya dok. Boleh mungkin himbauan kepada masyarakat atau sedikit promosi tentang COVID itu sendiri. Oke. Apa ya? Ya, kita mungkin secara general aja ya, kita udah mau mendekati liburan nih. Berdasar track record sebelum-sebelumnya, kalau liburan tuh tingkat mobilitasnya tinggi gitu ya. Jadi ya pesannya ya tetap waspada lah ya, tetap waspada dengan adanya varian baru ini ya, Omikron ini kan kita masih banyak info yang kita masih belum tahu kan ya. Dia kan baru banget. Jadi masih banyak masih banyak hal yang perlu diteliti gitu. Apakah PCR bisa deteksi, apakah dia gejala lebih ringan atau lebih berat, lebih mudah menular atau enggak, itu kan masih banyak yang harus diteliti kayak gitu. Jadi kita jangan sombong dulu walaupun kasusnya udah lebih melandai. Kita harus tetap waspada. Mau apapun variannya, tetap aja kuncinya adalah protokol kesehatan gitu ya. Mau varian apapun selama kita pakai masker dengan benar, cuci tangan, jaga jarak, hindarin kerumunan itu tetap akan terlindungin gitu ya dari COVID gitu ya. Kemudian juga intinya kuncinya 5M, kemudian testing, tracing, treatment itu kunci. Jadi kita semua tetap harus waspada gitu ya. Dan yuk kita cari tahu apa sih hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu ya, kontribusi untuk pandemi ini, entah secara individu maupun dengan kita join komunitas-komunitas gitu ya, dimanapun kita berada, kayak gitu, untuk memerangi pandemi. Sehat selalu buat kita semua. Amin. Amin. Oke, jadi mungkin itu tadi ya closing statement dari Dokter Grace. Pokoknya tadi kuncinya itu jaga protokol kesehatan ya dok. Walaupun uh, kita ngerasa nih COVID udah mulai menurun, tapi kita tetap harus nih jaga protokol kesehatannya dok. Betul, Oke, betul. oke, oke mungkin selanjutnya nih dok, aku mau izin menyampaikan juga bahwa masih dalam rangkaian merayakan Human Rights Day, kami dari CIMSA UNAN dan juga CIMSA FK UNSH itu akan mengadakan webinar yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember nanti. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar atau penasaran nih apa yang akan dibahas di webinarnya, mungkin bisa dikepoin nih Instagram CIMSA UNAN dan CIMSA FK UNS saya. Dan bisa langsung isi G-form-nya untuk melakukan pendaftaran webinar kedua ini. Nah, mungkin terima kasih banyak nih dok udah mau bergabung meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita di live Instagram Cimsa Una dan Cimsa UNFH FK maaf Cimsa FK UNSH.
Semoga apa yang tadi udah disampaikan sama dokter bisa menambah pengetahuan kita juga dan juga bisa mengedukasi dan juga meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan vaksinasi ini, Dok. Oke, mungkin sebelum kita tutup live Instagram kita pada malam hari ini, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Dok. Boleh, Oke, boleh, boleh. oke, Dok. Boleh tersenyum ke kamera, Dok, Leli. Mungkin Sally pandu ya, Dok. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah, Dok, dokumentasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Terima kasih. dokter. Mungkin Sally juga izin memberitahu dok untuk sertifikat pembicaranya mungkin nanti akan kami kirimkan setelah live Instagram ini ya dok. Dan Oh kami ya, juga siap, izin, siap. ya, dok. Kami juga Oke. izin merekam live Instagram pada malam hari ini ya dok. Dan nantinya akan kami taruh di Instagram TV dari Instagram Kimsa FK Unan dan juga FK Win SH ya dok. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih dok udah meluangkan waktunya dok. Ya, dengan senang hati. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu. Terima kasih banyak Ya, dokter. Sehat-sehat dokter. Iya, izin live ya. Selamat Ya, baik. malam. Selamat malam. Ya, baik mungkin sekian dulu ya teman-teman. Tadi kita udah bincang-bincang banyak dari perwakilan dari COVID mengenai right to health. Saya selaku moderator Leli dan Shirley undur diri untuk malam hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton live kali ini. Selamat malam Cimsa. jangan lupa be active with Cipsa. Dadah, sampai jumpa di uh, kesempatan berikutnya. See you. Selamat malam teman-teman. Izin mengakhiri live-nya.